azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ya ayyuhal rahimakumullah, kitabullah faqad faza al-muttaqun. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Wa qala ta'ala aidan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun adzim. Bapak sekalian yang saya hormati rahimahullah, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya, atas kehendak Allah, atas izin Allah taala kita dipertemukan di musola takbir ini untuk bersama-sama kita mengikuti kegiatan rutin kita setiap selama sekali, yaitu Rabu Pahing, untuk bersama-sama kita mengkaji Al-Quran. Semoga niat kita dari rumah untuk hadir di tempat ini untuk kita silaturahim dan juga thalabul ilmi untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah meridainya sehingga insya Allah akan memperberat timbangan kebaikan kita besok di akhirat. Amin. Salawat dan salam semoga surah kepada Rasulullah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita, suri teladan yang telah menghantarkan kita, membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam yang berhadapan dengan hati Islam. Jamaah sekalian yang saya hormati rahimahullah, untuk malam hari ini sedikit kita teruskan kembali kajian kita tentang ayat Al-Quran, yaitu tentang sikap orang-orang kafir sebagaimana yang tercantum di dalam surah Al-Baqarah ayat 6 sampai dengan ayat 7. Perubahan yang lalu kita isi selingan terkait dengan ibadah tentang taharah yang mungkin juga belum selesai. Nanti biar ini tidak lewat, nanti bisa kita seling juga dengan kajian seperti itu. Nah, sekarang kita teruskan terkait dengan sikap orang-orang yang kafir. Di dalam ayat 6 sampai dengan 7, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang kafir itu sawaun, sama saja, alaihim, bagi mereka, anzartahum, kamu beri peringatan, am lam tunzirhum, atau tidak kamu beri peringatan, la yu'minun, mereka tetap tidak beriman. Khatamallahu ala qulubihim,
pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan telah mengunci mati penglihatan mereka. Ghisyawah, penglihatan mereka itu ditutup rapat-rapat. Walahum, dan bagi mereka adzabun adzim, siksaan yang amat berat. Jadi orang-orang kafir itu, atau kata kafaru pada ayat yang ke-6 itu berbunyi alladzina kafaru. Sungguhnya orang-orang kafir itu, kafaru itu artinya menutup. Kemudian ia mendapat istilah yang menjadi satu istilah untuk menyebutkan orang-orang yang menutup atau mengingkari kebenaran. Jadi kafir itu menutup, yaitu mereka mengingkari kebenaran. Nah, kafir ini bisa secara literal, ya, kata kufrun atau kufar itu bermakna di dalam tafsir At-Tanwir itu disebutkan bisa bermakna netral, bisa bermakna baik, dan bisa bermakna buruk. Nah, kufrun atau kufur untuk arti baik, misalnya kata kafir anna, ya, dalam firman Allah, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna, ya, wa kafir anna. Rabbana faghfir lana, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, wa kafir anna, dan hapuskanlah sayyi'atina, dari kesalahan-kesalahan kami, wa tawaffana, dan wafatkanlah kami ma'al abrar, bersama dengan orang-orang yang berbakti. Di surah Al-Imran ayat 193. Nah, terkait dengan ini, ya, pesan Al-Quran berkenaan dengan kekufuran, ya, kata kufur atau kufur tadi itu disambungkan dengan nikmat, Kalau kufur disambungkan dengan nikmat, itu lawannya adalah syukur nikmat, ya. Jadi kalau kata kufur ini disambung dengan nikmat atau nikmat, lawannya adalah syukur nikmat. Nah, di sini kufur itu lawannya syukur. Ya, lawannya apa? Syukur. Orang yang tertutup hati, dan pikirannya atau kufur tidak dapat berterima kasih. Ya, orang yang tertutup hati, tertutup pikirannya, tidak dapat berterima kasih atau kata lain bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepadanya. Maka ada ayat dalam surah Luqman itu, wa may yashkur, barang siapa yang bersyukur, fa innama, maka sesungguhnya, yashkuru li nafsi, sesungguhnya dia itu bersyukur
bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, dan barang siapa yang kufur atau tidak bersyukur, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Ghaniyyun Hamid. Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Ini kalau disandingkan kufur nikmat, lawannya adalah syukur nikmat. Maka kufur itu artinya orang yang tertutup hati dan pikirannya, dia tidak mau berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepadanya. Itu orang yang kufur. Dari ayat tadi sebenarnya kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa seandainya kalau kita ini bersyukur atau berterima kasih kepada Allah, maka sesungguhnya kesyukuran yang kita lakukan itu kembalinya kepada kita sendiri. Demikian pula seseorang yang tidak mau bersyukur atas nikmat, Allah yang mengatakan Allah itu Ghaniyyun Hamid. Allah itu maha kaya, maha terpuji. Artinya Allah itu tidak memerlukan apa-apa dari hambanya. Jadi ibaratnya kamu itu mau syukur, mau kubur, silakan. Mau beriman, silakan. Mau ingkar juga silakan. Keimanan seseorang tidak akan menambah kekuasaan Allah. Makanya meskipun seluruh umat manusia ini beriman semua kepada Allah, itu tidak akan menambah kekuasaan. Demikian pula sebaliknya, kalau seandainya seluruh umat manusia itu ingkar semua kepada Allah, maka itu pun juga tidak akan mengurangi apa? Kekuasaan Allah. Nah, Al-Quran ternyata juga kontraskan, menjelaskan kufur ini dengan nikmat, dengan ucapan mengganti nikmat dengan kekafiran. Ini bisa dilihat di surah Ibrahim ayat 28. Alam taro ilal ladina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qawmahu darul bawar. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang yubaddilullah, orang-orang yang baddalu nikmat Allah, orang-orang yang telah menggantikan nikmat Allah itu kufur dengan kekafiran. Wa halu qaumahum darul bawar, dan menjatuhkan kaumnya itu ke dalam lembah kebinasaan. Jadi nikmat itu jadinya berterima kasih, tetapi justru nikmat yang diberikan Allah itu digantikannya dengan kekafiran. Seseorang yang beragama Islam tetapi dalam kondisi tertentu, dia tidak mensyukuri nikmat yang telah diterima. Nikmat Allah itu banyak. Jadi wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha.
Seandainya kamu itu mau menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kamu tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat-nikmat Allah karena saking banyaknya. Nah, orang Islam, seorang yang beragama Islam, tetapi bila dalam kondisi tertentu tidak mensyukuri nikmat yang telah diterima, ia bisa juga disebut sebagai kufur nikmat, meskipun mengesankan kufur yang kadarnya itu ringan. Jadi kufur nikmat itu kufur ingkar, tapi kadarnya apa? Ringan. Tapi meskipun demikian, tidak boleh kemudian kita menganggap bahwa itu hal yang biasa. Meskipun dikesani ringan, tetapi kufur nikmat itu tetap berbahaya. Karena apa? Karena berhadapan dengan Allah, yang Allah itu tadi Al-Ghani, Allah itu Maha Kaya. Jadi Allah tidak membutuhkan apa-apa dari hambanya. Amat berbahaya orang yang eksistensinya itu, keberadaannya itu tidak dibutuhkan serta tidak diberi oleh Allah. Jadi dicuekin, yang dicuekin Gusti Allah, nah itu jadi repot orang itu. Maka ada yang seperti itu. Jadi kembali ke tadi bahwa wa may yashkur fa inna ma yashkuru nafsihi, kata ujar di sini. Kalau kamu ingkar pada nikmat Allah, meskipun itu ingkar itu kufur dari kufur nikmat ringan, itu tidak bisa kemudian dianggap biasa saja. Tetapi itu hubungannya dengan berhadapan dengan Allah, yang Allah itu sebenarnya tidak membutuhkan kita. Yang membutuhkan itu kita ini membutuhkan Allah. Kamu mau ingkar, mau iman, silakan. Itu kembali kepada dirimu sendiri. Nah, bisa jadi di samping kufur dikontraskan dengan nikmat tadi, lawannya syukur nikmat, tetapi juga ada ayat Al-Quran itu yang kufur itu dikontraskan dengan masalah iman. Kalau tadi kan kufur nikmat, lawannya apa? Syukur nikmat. Jadi dihubungkan itu. Nah, ada juga Quran itu yang menyebutkan bahwa kufur itu dikontraskan dengan keimanan. Ini bisa dibaca, yang tadi saya baca juga di awal kajian kita tadi. Fa'amal ladina amanu, adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna, maka mereka meyakini, mengetahui bahwa annahul haqqu mir rabbihim. Mereka meyakini bahwa sesungguhnya perumpamaan itu benar datangnya dari Tuhan mereka. Nah ini, wa ammal ladina kafaru, dan adapun orang-orang yang kafir, mereka mengatakan fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Yang mengatakan, apa maksud Allah membuat perumpamaan itu? Yudhilu bihi katsira, dengan perumpamaan itu banyak yang diberi yang banyak yang disesatkan oleh Allah, wa yahdi bihi katsira, dan juga banyak pula yang diberi petunjuk.
wa may yudhillu bihi illa fasiqin. Dan tidaklah ada yang disesatkan Allah itu kecuali orang-orang yang fasik. Jadi ayat ini Allah menghadapkan wa ammal ladzina amanu dengan wa ammal ladzina kafaru. Jadi adapun orang-orang yang beriman dengan adapun orang-orang yang kafir. Itu dua itu. Ini menunjukkan bahwa kufrun itu lawannya adalah iman. Gitu ya, jadi itu dihubungkan. Kalau kufrun tadi dihadapkan dengan syukur ya, terima kasih itu dalam konteks aspek apa? Perilakunya, ya, perbuatannya. Maka kalau kufrun ini dihadapkan dengan iman, itu tidak dilihat dari aspek perilakunya, tapi dilihat dari aspek apa? Keyakinan. Ya. Aspek apa? Keyakinan. Jadi kalau kufrun ini dihubungkan dengan nikmat, itu perilakunya. Tapi kalau kufrun ini dihubungkan dengan iman, berarti menyangkut aspek apa? Keyakinan. Nah, maka di dalam surah Al-Munafiqun, di dalam tafsir Tabari disebutkan surah Al-Munafiqun, surah yang ke-63 ayat 3. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di sini, dzalika bi annahum amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Dzalika bi annahum, yang demikian itu adalah karena mereka ya, amanu, karena bahwa sungguhnya mereka itu telah beriman. Summa kafaru, kemudian dia menjadi kafir lagi ya. Fatubi'a ala qulubihim, lalu hati mereka itu dikunci mati. Fahum la yafqahun, dan mereka itu tidak dapat memahami atau mengerti. Nah, pada ayat ini jamaah sekalian, jadi Al-Quran itu sedang menjelaskan tentang karakter orang-orang munafik. Karakter orang-orang munafik sebagai apa? Sebagai orang yang suka perkataannya itu dusta, sebagai pendusta. Dengan apa? Indikasi apa? Tadi amanu summa kafaru. Awalnya dia itu beriman, kemudian berbalik menjadi apa? Menjadi kafir. Orang munafik itu, jadi dia dusta. Ya. Kalau kemudian pertanyaannya, orang kafir itu terdiri dari siapa saja? Ini boleh dengan keyakinan ya. Maka di dalam surah Al-Bayyinah ayat berapa ini ya? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfaqina fi nari jahannam khalidina fiha. Bahwa orang kafir itu terdiri dari min ahlil kitab, satu dari ahlil kitab, dan orang-orang apa? Musyrik. Nah, di dalam ayat tadi, dalam surat Al-Munafiqun tadi, orang-orang munafik itu tadinya dia itu beriman, awalnya ya, kemudian dia kafir, lalu di hatinya, di kalbunya itu
mereka dicap sebagai orang yang layak kohun, dicap sebagai orang yang tidak memahami, tidak mengerti. Jadi orang kafir itu juga terdiri atas orang-orang munafik. Paham ya? Jadi kalau tadi di surah Al-Baqarah tadi innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, tapi di dalam surat munafik itu dzalika bi annahum amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Jadi kalau dihitungkan orang-orang munafik itu satu ahlul kitab, dua orang musyrik, dan juga orang kafir itu terdiri ditambah lagi dengan orang-orang munafik. Jadi setelah di apa iman terus apa? Kafir. Nah, ini bisa jadi kalau dalam tafsir atas ini dijelaskan orang munafik itu KTP-nya Islam, KTP-nya Islam, tetapi keyakinan dan perilakunya itu memusuhi Islam. Maka orang kafir itu ternyata bisa berasal dari orang-orang musyrik, orang-orang ahlul kitab, dan orang Islam berKTP tadi. Islam ini apa? Perilakunya memusuhi Islam. Bisa kata mereka di dalam tafsir itu masuk di situ. Jadi orang kafir itu bisa berasal dari ahlul kitab, bisa jadi orang-orang musyrik, dan orang Islam KTP, tetapi perilakunya memusuhi. Karena apa? Karena hati mereka, pikiran mereka itu tertutup menerima kebenaran. Ada yang memusuhi Nabi secara terang-terangan. Itu orang-orang apa? Orang-orang musyrik di Mekah. Itu orang yang terang-terangan memusuhi Nabi. Dan ada pula orang yang memusuhi secara diam-diam, seperti sebagian orang ahlul kitab yang kemudian dikelompokkan sebagai orang-orang munafik. Awalnya beriman, kemudian apa? Semangat, kemudian dia enggak. Nah, bila kalau kita kemudian lebih lanjut dalam tafsir ini dijelaskan, kalau kita ini tidak melihat titik beda antara orang munafik dengan orang-orang kafir, maka kita menemukan bahwa ciri pokok orang munafik itu adalah orang yang hatinya, orang munafik adalah orang yang hatinya memusuhi Allah dan Rasulnya, tetapi tampilannya seperti orang mukmin. Nah, itu namanya. Yang lagi, kalau kita hendak melihat titik beda antara orang munafik dengan orang-orang kafir, maka kita menemukan ciri pokok orang munafik itu adalah orang yang hatinya memusuhi Allah dan Rasulnya, tetapi tampilannya seperti orang beriman. Kalau orang-orang kafir adalah orang yang sebenarnya hatinya, ini beda ya. Kalau orang kafir itu orang yang sebenarnya hatinya mengakui kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi karena menuruti hawa nafsunya mereka tidak mau melaksanakan ajaran tersebut, dan semakin menjadilah kekafiran itu ketika mereka itu bergabung dengan sesama penurut hawa nafsu, yaitu orang-orang. Nanti orang-orang munafik itu kayak apa perilakunya? Nah, nanti di ayat selanjutnya akan dijelaskan setelah ayat yang ke-8.
Jadi kalau kita merenungkan bersama, itu bicara orang kafir itu cetok orang, dia musuhi. Ya. Musuhi. Jadi orang kafir itu sebenarnya mereka itu mengakui benar, mengakui benar. Tetapi dia nggak mempercayai menurutkan. Tapi kalau orang munafik itu memusuhi Allah dan Rasulnya, ini tampilannya oleh orang sing iman. Ini jadinya hati ini orang tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi sebut-sebut. Jadi apa istilahnya itu? Kewan itu namanya apa sih? Tidak jadi lama itu. Bisa tidak. Jadi bisa menyesuaikan. Memang paling berat musuh. Berat itu orang-orang munafik karena dia gabung salah gabung sih. Nah kalau kemudian ya nanti kalau orang munafik itu nanti di ayat yang ke-8 sampai 20 itu nanti akan dijelaskan oleh Allah. Orang-orang munafik itu khilafnya kayak apa? Nanti itu di bahasan berikutnya. Nah sekarang kita coba fokus ke dalam memahami surah Al-Baqarah ayat 6 dan 7, tertuju pada sifat-sifat orang kafir. Surah At-Tabari menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang kafir dalam ayat yang ke-6 dan 7 itu mereka yang mengingkari terhadap apa yang diturunkan kepada Rasul, meskipun tadinya mengaku mempercayai seperti yang tergambar sebagai orang mutakin yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-4. Yang ke-4 itu apa? Al-Baqarah ayat yang ke-4. Di Tabari ini menyebutkan bahwa orang yang kafir itu mereka yang mengingkari terhadap apa yang diturunkan Rasulullah, meskipun tadinya itu mengakui percaya. Alif Lam Mim dzalika kitabul dari Hakim alladzi yu'minu bil-ghaib wa yuqimu as-salata wa yutau walladzina yu'minuna bima unsila ilaika wa ma unsila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dijelaskan sifat-sifat orang mutakin. Awalnya menurut Tabari ini ya, mereka itu yang mengingkari terhadap apa yang diturunkan Rasulullah, tadinya itu mengaku ya, mempercayai. Yang tadi alladzina yu'minuna bil-ghaib dan seterusnya, dia mengakui yang tergambar sebagai orang-orang mutakin. Karena ayat ini menurut beliau, ini dia mengutip dari keterangan Ibnu Abbas. Ayat ini turut berkenaan dengan orang-orang Yahudi di Madinah di masa Rasulullah ini untuk menyatakan kehinaan dan kerendahan derajat mereka karena pengingkaran mereka atas kenabian Muhammad SAW, yang sebenarnya mereka mengerti benar bahwa Rasulullah itu diutus untuk semua umat manusia. Itu penjelasan gitu. Jadi kabar ini menjelaskan keterangan tadi orang-orang kafir itu yang dijelaskan di dalam ayat 6 sampai 7 tadi. Awalnya itu dia mengaku kenabian Nabi dan memiliki sifat-sifat orang-orang mutakin, tapi kemudian dia berbalik menjadi orang yang mengingkari. Nah kemudian di dalam tafsir selanjutnya bahwa ada beberapa ahli tafsir menyatakan bahwa ayat 6 surah Al-Baqarah ini
dimulai dengan penegasan atau penguat, yaitu dengan kata-kata inna. Namanya taukid, penekanan itu penguat, ya, penegas itu ada kata-kata inna, innalladzina kafaru, ya. Itu bermakna sungguh-sungguh seperti dalam firman Allah, innalladzina kafaru. Informasi yang disampaikan oleh ayat ini menjadi persoalan yang serius. Sikap dan perilaku orang kafir seperti diuraikan di atas perlu dihadapi dengan serius pula. Sikap tidak mau terbuka dan mendatangkan bahaya yang serius pula. Jadi orang itu tertutup, itu kalau tidak dicermati ya bisa berbahaya juga. Al-Quran menyatakan bahwa orang-orang kafir itu sawaun, podoe, ya, podoe. A'andar tahum, diperingatkan, amlam tundirhum, atau tidak diperingatkan, ya, itu apa? Dia tetap tidak beriman. Kemudian kata khotamallahu ala qulubihim dan seterusnya, Allah itu menutup. Jadi di dalam tafsir ini, ya, Tafsir menjelaskan bahwa hati yang terkena khotbun atau tertutup tadi itu tidak memahami sesuatu. Hati yang tertutup berarti tidak memahami sesuatu. Kalau tertutup hatinya, al-khotamu ala qalbi Allah yafhama syai'an. Jadi hatinya itu yang terkena khotam tadi, ya, itu tidak memahami sesuatu. Nah, kalau sudah tidak memahami sesuatu, maka yang namanya qalbun, ya, yang berarti hati, maka kalau dalam keseharian kita ini terkadang nama itu menjadi sebuah nama yang konkret, yang bentuk nyata, qalbun itu. Tetapi ada yang berbentuk abstrak. Apa misalnya yang konkret itu? Misalnya ada apa? Kata misalnya hati unta itu dianggap sebagai obat bicara. Hati apa? Unta. Berarti itu apa? Konkret, nyata. Ya. Qalbun tadi ada yang malahnya itu konkret, tapi juga ada ungkapan misalnya hatiku sedang sedih misalnya. Kalau hatiku sedang sedih berarti apa? Hatinya itu apa? Abstrak apa konkret? Abstrak. Abstrak, ya. Abstrak. Makanya tergantung konteksnya. Nah, hati dalam ayat yang sedang dibicarakan adalah hati yang abstrak, yang fungsinya, ya, fungsinya memahaminya seperti ungkapan. Kalau dalam ayat yang lain kan ada lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka itu punya hati, tetapi hatinya tidak dapat mereka gunakan untuk memahami. Ya, itu maknanya begitu, ya. Maka Al-Quran menggunakan istilah sam'ihim. Sam'ihim itu artinya apa? Pendengaran mereka, bukan apa? Udhunihim, bukan telinga mereka. Ini ya, telinga mereka. Dan Al-Quran menggunakan kata absorihim, penglihatan mereka, bukan menggunakan ayunihim, mata mereka. Ya.
tidak menggunakan distraksi, wa ala udhunihim wa a'yunihim hisyawah. Tidak kemudian Allah itu menutup telinga mereka dan mata mereka, tetapi yang digunakan adalah wa ala samihim wa absarihim lisyawah. Jadi pendengaran dan penglihatan adalah benda abstrak, sedangkan telinga dan mata itu benda apa? Fisik. Benda apa? Konkret. Nah gitu loh Pak. Jadi memang perdoaannya ya, jadi Quran itu memang kenapa Pak disebut keabsolihim, kenapa samihim, kenapa enggak udunihim, mata ini, kenapa enggak telinga mereka, kenapa enggak mata mereka, tapi penglihatan, pendengaran disebut. Dan itu maknanya apa? Abstrak. Ya. Nah ini kemudian yang Masyari itu ya, menyebut bahwa ungkapan disebut dengan kiasan. Ya, kiasan. Kalau mata, telinga secara fisik tidak ditutup sehingga mereka dapat mendengar dan melihat. Tetapi kalau pendengaran dan penglihatan sebagai benda abstrak seolah-olah tertutup, itu karena menolak apa? Kebenaran. Ini mana begitu? Orang kafir itu adalah orang yang tidak mau menerima masukan atau nasihat. Akibatnya apa? Allah itu menyegel semua perangkat komunikasi, menyegel hatinya, pendengarannya dan penglihatan menjadi tidak berfungsi karena sikap mereka yang tertutup batin. Kenapa Allah menutup itu? Karena sikap mereka yang menolak masukan-masukan. Dan dalam ayat ini ya, di dalam ayat yang ke-7 itu, orang-orang kafir itu walahum adzabun, mereka akan mendapatkan apa? Azab, siksaan yang pedih. Tapi di dalam tafsir dijelaskan bahwa ternyata Rasulullah itu tidak boleh memaksakan keimanan, itu tidak boleh. Beliau itu hanya menyampaikan kebenaran, bukan memaksakan. Seperti aku tadi, kalau bersyukur, ya syukur dirimu sendiri. Kalau kamu ingkar, Allah itu maha terpuji. Orang yang beriman tidak akan menambah kekuasaan Allah. Orang yang ingkar pun juga tidak akan mengurangi kekuasaan. Maka dalam penjelasan ini kita dapat menangkap isyarat bahwa orang kafir dalam artinya yang luas tidak harus dia itu berbaju agama ataupun keyakinan, tetapi siapa saja yang punya sikap tertutup, siapa saja, dan tidak peduli terhadap pihak yang lain yang berbeda pandangan. Orang atau kelompok yang merasa pihaknya saja yang paling benar dan yang lain salah, itu bisa termasuk kufur dalam pengertian. Jadi menolak tidak mau sengaja menolak masukan. Jadi merasa dirinya paling benar. Itu bisa melakukan. Maka ini pendalamnya rada seru ya, rada seru. Jadi untuk memahaminya seperti itu. Kan coba kalau kita lihat dalam interaksi sosial misalnya, lihat sekarang ini misalnya, sikap tertutup atau kufur itu hanya
sehingga mudah memancing konflik. Kita bisa merasakan bahwa era sekarang kan ada keterbukaan, era transparansi. Semua pihak yang memimpin dengan yang dipimpin, antara sesama orang yang sedang melakukan kerjasama, dituntut untuk bersikap terbuka. Sikap tertutup yang oleh Al-Quran disebut kufur tadi tidak dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat luas. Dalam konteks interaksi sosial ditutup golongnya, lebih-lebih dalam kehidupan kita yang pluralitas berbagai macam, ya. Itu orang yang tertutup itu nggak bisa diterapkan dalam kehidupan. Kita harus terbuka semuanya, transparannya. Maka Al-Quran itu mengingatkan kepada kita jauh-jauh hari bahwa kita ini bagi umat manusia untuk bersikap terbuka, tidak tertutup. Kalau orang tertutup, tidak mau menerima masukan, anggap dirinya paling benar, pasti akan melahirkan permusuhan. Paling tidak komunikasinya jadi tidak sehat, itu jelas. Kalau tertutup, jadi ternyata label kufrun atau kufur itu cakupannya memang sangat luas. Tidak hanya menyangkut masalah keyakinan, tidak hanya menyangkut masalah nikmat, ya, tetapi juga dalam kehidupan sosial kita pun juga bisa dimaknai. Orang Islam yang tidak peduli dengan kebenaran yang dibawa oleh sesama Muslim, sebaliknya hanya memaksakan dirinya sendiri dan kelompoknya yang benar, yang lain salah. Nah, ini yang bisa masuk dalam label ini. Label apa? Maka bahasa Quran tadi Allah mengingatkan mereka walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Konflik atau permusuhan akibat sikap tertutup dirasakan sebagai keadaan tidak nyaman, dan ketika tidak nyaman itu merupakan siksaan batin di dunia sebelum nanti siksa di akhirat. Ternyata walahum adzabun alim itu maknanya bisa diwujudkan Allah semenjak dalam kehidupan di dunia ini, bahkan sampai ke akhirat. Jadi coba kalau misalnya kita ini ada orang yang boleh menangi diri misalnya, mesti orang itu mesti dijauhi loh. Jadi mungkin tidak nyaman kehidupannya, ya. Itu karena sikap tadi. Kalau kemudian Al-Quran menjelaskan bahwa Allah itu mengajarkan keterbukaan, tapi kemudian persoalannya itu apakah keterbukaan itu tanpa batas. Rasulullah mengingatkan kepada kita, al-muslimu akhul muslim la yadlimu. Orang muslim itu adalah saudara muslim yang lain dan tidak boleh berbuat dolim kepadanya. Hadisnya panjang. Kemudian ada sabda Rasul yang lain, wa man sataro musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib orang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Karena kita punya aib ini. Kalau kita menutupi aib saudara kita, maka Allah akan menutupi pula aib kita pada hari kiamat. Kalau kemudian begini kok jadi berbeda semangat keterbukaannya. Terkesan hadis ini menyuruh agar diri menutupi aib, ya. Ini tidak berarti ada pertentangan antara Quran, ya, dengan sunnah Nabi.
Tetapi perintah keterbukaan itu di satu sisi dan menutup aib pada sisi yang lain. Ajaran Islam itu menuntut umat manusia untuk bersikap bijaksana. Di samping menutup aib, juga kita ini suka terbuka. Jadi mengajarkan kepada kita sikap bijaksana. Kapan kita ini harus terbuka dan kapan kita ini harus menutup rahasia itu. Jangan sampai yang mestinya dirahasiakan itu dibuka, dan yang harusnya itu dibuat transparan malah ditutup. Jadi bijaksana di situ. Jadi ada saatnya kapan kita ini terbuka, ada saatnya itu. Misalnya kalau kehidupan suami istri, misalnya, suami itu dapat dipastikan mengetahui aib istrinya sebagai rahasia. Jujurnya begitu. Atau sebaliknya, istri itu mengetahui aib suaminya. Nah, aib dan rahasia dalam rumah tangga ini tidak boleh disiarkan. Karena tidak ada pihak yang diuntungkan. Tetapi yang nyata dirugikan itu adalah pihak yang aibnya dibuka, disiarkan. Begitu juga dengan kehidupan dalam skala yang luas. Mungkin ada pihak yang memiliki perjanjian kerjasama misalnya. Tentu mereka mempunyai rahasia seperti rahasia dalam rumah tangga di atas, sehingga tidak boleh ada satu pihak yang membuka rahasia mereka. Nah, repotnya itu hadis tadi dijadikan alat untuk menutupi kejahatan yang seharusnya dibuka. Nah, hadisnya tadi kan rahasia yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya. Nah, ini tidak boleh. Nah, terus dijadikan dasar ini bahwa kita kan tidak boleh membuka, menutupi kejahatan yang seharusnya dibuka, sehingga ya akhirnya pekerjaan ceritakan dari korupsi atau ditutupi karena diceritakan. Jadi karena kan perintah Rasulullah, ya, man satoro musliman satoro Allahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib orang muslim, maka Allah akan menutupi aib yang ada pada dirinya pada hari kiamat. Tidak boleh cerita. Nah, itu boleh. Nah, orang yang beriman, ya, orang yang bertakwa itu mampu menghadirkan petunjuk Al-Quran dalam kehidupan sehari. Tetapi orang yang kafir, mereka justru tidak mampu atau bahkan mengingkari petunjuk Al-Quran. Nah, disinilah Bapak dan saudara sekalian, hal-hal yang terkait dengan pesan Al-Quran pada orang-orang yang kafir itu seperti apa. Nah, ini penjelasannya seperti itu. Jadi memang ada kalanya mungkin belum bisa kita memahami itu, tapi kita berusaha untuk menangkap sedikit-sedikit maknanya begitu tadi ya. Kenapa kok aku katakan ternyata bisa menghasilkan keterbukaan. Jadi kalau kami tertutup seperti pura kafir itu, nanti sebenarnya sangat penting. Kalau dalam kehidupan sosial kemungkinan terima masukan, sak menangi diri, dia yang paling benar, yang lain salah, itu mesti geseran dalam kehidupan bermasyarakat, mesti geser. Maka diperlukan, maka untuk solusinya ya kita harus bijaksana. Aku memesankan kepada kita untuk kita punya sikap keterbukaan. Kita kalau harus mengambil kebenaran itu memang benar, yang hak itu yang hak, yang batil yang batil. Itu seperti itu, ya. Jangan sampai kemudian dibalik-balik. Ketika ini harus dibuka, tapi harus ditutup,
justru ini harus ditutup atau malah dibuka. Nah ini jangan seperti itu. Jadi misalkan kayak tadi dalam kehidupan rumah tangga, awak dewi jadi wong lanang mesti ngerti kelemahan itu sudah. Aibnya itu tahu, dan istri kita juga tahu aibnya kita. Dan itu rahasia, tidak bisa diceritakan, gitu loh. Nah ini menutup ya. Akhirnya akan menjelaskan soal dari buka kafe ya, buka kafe dan nah seperti itu. Jadi inilah sebagai penutup untuk kajian kita di ayat yang ke-6 dan ke-7 surah Al-Baqarah, yaitu tentang pesan Allah berkenaan dengan kekufuran. Semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita untuk menguatkan kita ini supaya kita memiliki iman yang kuat dan kemudian bisa menghadirkan Allah dalam kehidupan kita, bisa merubah perilaku kita yang lebih baik. Kita bisa menjaga kerahasiaan, tapi kita juga harus terbuka, mau menerima masukan. Kebenaran itu bisa datang dari siapa saja, sehingga kita tidak masuk kepada datang dari orang-orang yang kufur. Tidak hanya maknanya hanya masalah keimanan, tetapi juga maknanya adalah makna terkait dengan kenikmatan dari kufur iman, tentang sikap perilaku orang-orang munafik, maupun juga sikap orang yang menolak kebenaran itu bisa masuk ke kategori orang-orang yang kufur. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf agak lama ini menyampaikannya, tidak harus selesai. Insyaallah nanti dilanjutkan dengan ayat berikutnya, ayat yang ke-8 sampai 20. Ini mengenai orang-orang munafik. Awal mulanya itu bagaimana, fenomena awal orang munafik. Insyaallah dibayar. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kan Bapak, kalau ada mau diperdalam atau cukup? Monggo. Monggo, Mas Rahmat. Terima kasih Saudara Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz terkait dengan kufuran tadi. Tadi saya mencatat bahwa ada juga tadi Ustaz yang ada terkait dengan kufuran sukran dan kufuran iman atau keyakinan, hubungkan dengan keyakinan. Kalau yang kufuran sukran itu terkait dengan perilaku ya Ustaz. Kalau misalkan ada Gus yang mencela misalkan, atau menghina jamaahnya kayak lagi viral sekarang Ustaz, apakah dia masuk dalam kategori kufran dan masuk dalam kategori kafir dari sisi sutran ya Ustaz? Dan apakah perlu, berarti kan bukan dari sisi akidahnya Ustaz ya, apakah perlu dia harus syahadat lagi atau gimana Ustaz?